cek aja rekamannya nanti ya. Nah, nanti coba mau dipin aja nih yang saya tuh, videonya dari yang saya tuh. Kemudian kalau suara saya pakai yang hostnya ya. Pokoknya nanti kasih tahu aja nggak bisa masuk itu biar lihat rekamannya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi ada perubahan ya, ada perubahan paradigma, perubahan logika kita yang biasanya 0 sampai 9 sekarang cuma 0 sampai 1. Caranya sebenarnya sama-sama saja ya. Misalnya nih, kalau ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau mentok jadi apa lagi angkanya? Kalau udah mentok di 9. Balik lagi ke 1 sama 0. 1, Pak. Kembali ke 0. Ya. Ini saya buka note ya, tar dulu. Note. Bukan ini. Tadi PowerPoint-nya aja ya. Saya coba share screen dulu. Ini bilangan desimal. Angkanya ada berapa aja? 0, 1. Udah kelihatan ya? Terlihat, Pak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10. Oke. Enggak. Nah, ini setelah 9, dia akan kembali ke 0 kan? Bukan 0. Dia akan kembali ke 0. Ke 0, Pak. Kemudian karena sudah satu siklus, nih saya kasih nih. Sisipan mana sih bentuk? Tuh enaknya tuh di kelas yang kayak gini tuh. Ya, kalau kayak gini tuh repot kecuali pakai tablet. Ya. Nih set. Nah, saat kembali ke 0, ya, kalau dia kembali ke 0, di sini ada apa? Biasanya kita istilah itu ada carrier, ya, ada carrier, carriernya itu plus 1, ya kan? Misalnya nih, sekarang posisinya adalah 9. 9 kalau tambah 1, sebenarnya ada 0, ya kan kembali ke 0 kan? Carry itu carrier-nya berapa? 1. Jadi 10. Ya. Posisi sekarang di sini. Kemudian kalau 10 tambah 1 berapa? Sini kan? Iya. Jadi 11 kan ini ya. Jadi kalau plus 1 lagi jadi sebenarnya belakangnya 1. Paling kiri tetap 1 kan? Iya. Nah, sekarang di sini posisinya nih. Saya warnain nih. Nah, aduh, ini mah terlalu ini ya. Terlalu ngejreng ya. Jauh deh. Sebentar. Nah, kelihatan hijau ya. Posisi sekarang kan di hijau kan. Kalau 11 tambah 1. 12. Balik ke sini kan. Ini dia pindahnya. Belakangnya 2. Depannya tetap 1. Tetap 1 kan.
Oke lah nih, sekarang berarti posisinya di sini. Misalnya nih, mentok-mentok nanti ditambah lagi 111 di 19. Ya kan? Artinya di sini ya. Di posisinya di bilangan desimal tuh di terakhir kan? Itu. Terakhir 9 nih kayak yang tadi. 9 tambah 1 dia balik sini kan? 0. Balik ke 0. Carrier 1, benar kan? Benar. 1 tambah 1 yang di sini. Jadi 2. 2. Nah, konsepnya sebenarnya sama saja gitu ya. Kalau dia mentok balik lagi ke 0, tapi ada ini, ada apa? Ada carrier-nya gitu. Termasuk misalnya gini. 99 nih, asik nih, 99 nih sama 1. Apa yang terjadi? Kan sekarang 9 ya di sini ya. Iya. Sini kan dia Belakangnya 0. 0. Carrier 1 kan? 9 tambah 1. Ya kan? Carrier 1 kan posisi yang di sini 9 lagi, di ujung lagi kan? Iya. Di ujung lagi berarti jadi 0 lagi kan? Jadi 0 lagi. Iya. Ada carrier 1. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau gambarin tuh gini nih, tuh. Sama aja kan? 099 tambah 1. 9 ini kalau tambah 1 jadi 0. Mentok kan? 9 ini tambah 1 jadi 0 lagi. Nah, karena ada carry lagi 1 tambah 0 ya 1 gitu. Jadi yang perlu dipahami itu kalau kita nulis misalnya 10 gitu ya, sebenarnya ini bisa aja kayak gini, 0. Ya kan? Tapi 0 di depan itu tidak berlaku kalau di bilangan desimal. Makanya kita suka hilangkan gitu. Jadi konsepnya sama ya untuk bilangan desimal. Nah, kalau bilangan biner ya. Ini saya copy. Kalau biner bedanya di sini. Tet. Bentar ya. Bedanya di sini. Waduh, kalau strike out ini tet. Ini saya coret nih. Ya. 2 sampai 9-nya nggak ada. Tapi konsep carrier-nya plus 1-nya Sama. ini tetap ada. Ya. Tuh. Bayangin nih, berarti nggak ada angka 9 ya. Nggak ada angka 9 kan? Yang ada angka 1 dan 0 aja. Jadi 1 tambah 1 sama dengan berapa? Posisi sekarang di sini. 0. 1 tambah 1, balik lagi ke 0 kan? Jadi 0 kan dia? Ya. Ada carrier nggak? Ada tambah 1. Ada Plus 1. Jadi 1. Nah, kok jadi 1 sih? Ini paling enak tuh gambarnya gini, biar nggak pusing. 01 tambah 1 gitu ya. Kebayang ya? Ini saya underscore-in. Ini saya underscore-in. Nah, kebayang sekarang ya? Jadi, sekarang posisinya 1, ditambah 1, mentok, balik ke sini dia. Balik ke 0. Oke, jadi 0 ini ada carrier 1 plus ini depannya. 1 tambah 0, 1. Jadi nggak ada istilah 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi secara konsep sama aja antara biner maupun desimal. Bahkan nanti ada oktal maupun heksadesimal sama-sama aja. Ya. Nah, pusing nggak? pusing, Pak. Lumayan, Pak. Pusing, Pak. Belum ada pencerahan. Inilah lucunya otak manusia ya. Kalau dikasih yang sederhana, kalau biasanya yang kompleks, yang susah, dikasih yang mudah, jadi susah. Jualan bakso nih saya. Jadi bayangin ya, kalau misalnya makan seblak tadi yang pedas-pedas kan levelnya misal sampai 10. Ya. Wah, level 10 bisa ya, nggak sakit perut. Tapi pas dikasih level 2 sakit perut ya, mules-mules. Kan aneh ya. Nah inilah, samalah kayak kita belajar biner yang biasanya 10
angka, sekarang cuma jadi 2 angka gitu ya. Tuh. Dan ini jangan diperdebatkan dengan anak ekonomi atau matematika gitu ya. Nggak nyambung nanti ya. Kalian ke FKIP debat sama anak matematika, kalian ke Fakultas Ekonomi debat sama anak akuntansi, kan nggak nyambung ini nanti. Kalau mau debat ini sama anak elektro paling cocok ya, informatika atau elektro. Nih, nah kita coba lagi nih. Misalnya 0, 0, 1 tambah 1 jadi berapa? Sekarang di sini kan posisikan 1 ya. 100. 010. Nah, itu coba nih. Sekarang posisi di 1 tambah 1 berarti kan 1 udah mentok nih. Ke 0 lagi kan? 0. Berarti digit ketiganya adalah 0. 0. Ada carrier 1 kan? 1. Ada carrier 1. 1 ditambahin ke 0 yang ini kan? 1. Ya. Nah, saya tambahin di sini underscore ya. Sorry. 0-nya pakai underscore. Nih. Tadi yang underscore jadi berapa? 1. Jadi 1. Depannya? 1. Depannya 1 apa 0? 0. 0. Ini tadi kan ada 0. Karena ada carrier 1 kan 0 di sini posisi 0 nih. Underscore nih, saya underscore ini. Nah, di sini ya. Kalau tambah 1, balik lagi nggak? Nggak kan? Ke kanan ya. Dari 0 kan ke 1 nih. Sama kayak misalnya dari 2 ke 3 kalau desimal. Ini kan 0 ke 1 berarti tetap 1. Kalau yang 0 ini? Tetap 0. Tetap 0. Gitu. Ya. Kayak anak SD aja kita ya. Nih. Nah, coba lagi nih. Sekarang. 0, 1, 0. Ditambah 1. Boleh ditambah 2 nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa, karena kan bilangan Biner. biner mah nggak ada angka 2 ya. Iya. Tuh. Sekarang 0 nih. 0 tambah 1 di sini posisinya. Tambah 1 berarti dia ke kanan kan? 1. Kalau dia ke kanan jadi jadi 1. Yang sisanya? Tetap Pak 0, 1. Sisanya Kosong. Nah, jadi kalian tuh harus bersyukur nanti kalau ada soal. 1. Soalnya gini nih. Ya. 1 0 0 1 0 ya. Plus 1 gampang ini, nggak susah ini. Berapa hasilnya? Tambah belakang 1. Cuman ganti ini aja kan? Iya. Yang ini aja. Jadi jangan keburu stres. Ya. Lihat dulu, ternyata panjang-panjang ada 20 digit ya. Yang berubah cuma digit terakhir kan enak. Yang repot itu, nah ini kan jawabannya apa nih? 10 10 10 10 10 1 ya. Yang paling belakang. Yang repot misalnya gini. Nah, ini ya, plus 1 nih. Ya. Repot ini nanti. Kenapa repot? Kalau ketemu 1 teh repot ya pokoknya ya. Kalau ketemu 0 itu enak gitu. Jadi berapa nih? 0 belakangnya, Pak. 1 0 0 0 0. Tuh. Ya. Gampang sih ya. 1 ketemu 1 jadi 0 kan? 0 nih paling belakang nih. Kalau 1 yang ini ketemu 1 lagi carrier-nya kan? 0. Jadi 0 lagi. 1 ketemu 1 lagi jadi 0. Yang ini. Yang ini? 0. 1 ketemu carrier lagi 1 jadi 0 yang ini. Iya. Kemudian ada carrier lagi 1 tambah 0 1 ya. 1. Udah, sisanya sama. Gitu. Ini kalau saya warnain, ini warna hijau, ini warna hijau, ini warna cyan ya.
Ngerasain juga. Oke. Kuning. Wah, kuning mah nggak kelihatan. Nah, itu ya. Nah, agak puyeng juga kan belajar biner ya. Kalau baru ya pasti puyeng, mau nggak mau ya. Soalnya kebiasaan tadi yang level 10 dikasih level 2 gitu kan. Yang level 10 nggak kepedesan dikasih level 2 sakit perut ya, kepedesan gitu. Nah, enaknya otak manusia tuh kalau sering jadi mudah gitu ya. Makanya semakin sering berlatih itu jadi semakin mudah nanti. Nah, bilangan biner ini kalau kita padankan ke desimal bisa nanti ada padanannya. Tapi sebelumnya nih, kenapa sih kita harus pelajari biner? Ada yang bisa jawab nggak? Banyak dipakai, Pak. Enggak juga sebenarnya. Karena Banyak Pak. dipakai untuk sinyal elektronik dan pemrosesan data, Bapak. Oke, jadi biner ini konsepnya yang digunakan perangkat elektronik bekerja gitu ya. Jadi 0 dan 1. Ada listrik, nggak ada listrik, namanya elektronik, berarti dia perangkat itu bekerja jika ada aliran listrik gitu ya. Nah, hanya ada 2 state. Hanya ada 2 keadaan, nyala atau nggak nyala. Ada listrik, nggak ada listrik, 0 atau 1 gitu ya. Nah, makanya menggunakan biner gitu ya. Jadi, walaupun yang di layar kita nih ya, yang di layar kita ada warna-warna, kemudian ada apa? Ada angka-angka, banyak angkanya gitu kan. Sebenarnya di prosesornya tetap nanti yang terjadi itu hanya angka 0 dan 1 gitu ya. Nah, di videonya sudah ada kan, di slide itu sudah ada video tentang hard disk ya. Jadi bagaimana hard disk itu menyimpan data, ya formatnya adalah 0 dan 1 ya. Jadi tahu dulu itu sebenarnya nggak akan sering-sering kita pakai, tapi pondasi ini harus kita pahami ya. Sampai misalnya kalau kalian nanti mau jadi programmer yang level Hokage ya, kalau di Naruto tuh udah level Hokage ya levelnya ya. Tahu nggak kalian Hokage? Tahu, Pak, tahu. Tahu ya. Nah, yang levelnya Hokage itu harus paham cara kerja komputernya. Saat kalian ngoding, ngetik algoritma, misalnya algoritmanya untuk apa? Sorting ya, sorting angka. Jadi angkanya diurutkan menaik atau menurun. Nah, yang paling efisien terhadap komputer atau terhadap sumber daya komputernya itu algoritma yang mana, itu kalau ahli programming dia tahu ya. Nggak cuma bisa ngetik codingan atau ngetik sintaks, tapi dia tahu sintaks yang paling cocok untuk proses apa, dia akan pilih yang paling efisien nanti. Nah, ini yang sudah baca nanti. Nah, ada padanannya ya. Nih. Ada padanannya bilangan desimal ke biner ya. Ke oktal. Ini udah ada oktal lagi ya. Ke biner dulu nih. Ke sini. Ya. Lihat sebenarnya kan dia cuma ngulang-ngulang aja ya. Coba saya masukkan di sini aja nih. Biner 1 0. Kita buat tabel di sini. Kolomnya 5, barisnya nih. Ini yang desimal yang kita lebih tahu lah ya. Ini biner. Binary. Nah,
yang kalian kenal dengan MBPS. MBPS itu kalau misalnya sinyal apa download atau apa ya, kecepatan, itu sebenarnya sama aja ya. Sering kan dengar istilah misalnya up to 10 Mbps. Ya. Sering nggak? Sering, Pak, sering. Pak. Sering. Ini tuh Sering, bagian dari apa sih? Mega Megabyte. per Byte. Megabit. bit. Ya, kalau B-nya kecil bit. Nih saya underscore di bold. Kemudian kasih warna hijau. Nah, nih. Nggak jelas ya. Tuh. Bit ini apa sih? Binary digit. Ya. Digital. Jadi binary digit, udah itu aja, nggak pakai digital. Ya. Binary digit, makanya disebutnya bit gitu ya. Apa bit ini? Ya, tadi 01 kan. Kalau namanya biner itu berarti digit biner 0101. Jadi kecepatan transfer angka-angka biner ini ya. Kalau 10 Mbps artinya apa? 10 Mbps. 10 Mbps ada 10 juta Megabyte per second. juta Bit bit per per second. detik. Artinya nanti ada angka 010101 ini sebanyak 10 juta digit per detik dia bisa transfer. Ya. Tuh. Sampai 1 juta, berarti kenceng kan? Nah, jangan salah juga nanti ya. Ada yang B-nya besar, itu byte. Byte. B-nya kecil, Bit. bit. Sorry, ini otomatis gede ya. 1 byte sama dengan 8 bit. Bit. Ya. Nah, ini yang suka ketipu nih. Anak IF aja ketipu nih kalau sama kuota-kuota gitu ya. Ketipu kenapa? Yang di iklan itu pakai B-nya kecil. Itu Bit. di iklan, ya. Tapi komputer kita bacanya yang ini. Jadi kalau 1 Mbps, 10 Mbps itu sama dengan berapa? Berapa MB? 80. Bukan. 80. 10/8. 10/8 Mbps alias 1,25 Mbps. Ya. Wah. Nah, komputer kita taunya byte. Coba kalian lihat file misalnya ada MP3 kan byte, jadi kan 3 megabyte kan. Enggak disebutnya 3000 gitu kan. 3000 megabit enggak kan. Disebutnya byte. Jadi jangan salah nanti pas download loh. Kok cuman kecil 1/10-nya gitu ya. Ya karena emang dia pakainya komputer kita aplikasi-aplikasi itu biar gampang adalah byte. Gitu. Kalau iklan kan angkanya yang gede. Ya. Mendingan nulisnya 1,25 Mbps ini atau ini. Lebih menjual yang 10 kan daripada 1,25. Tuh. Nah, kembali lagi kita ya. Ini ada bilangan desimal dan biner. Nanti coba kita padankan. Dimulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Binernya berapa? 0 sama ya? 1 sama 1. Kalau 2? 01. Ingat aja, kalau dia 1 tambah 1 lagi, jadi 0 kan? Depannya 1. Ya. Nah, ini sekarang belakangnya 0 tambah 1. Jadi 1 lagi kan? Nah, terus 0, 1. 0, 1. Nah, ini 1, 0, 1. Nanti ada adanya nonton itu, kenapa sih belajar anak SD deh? 1 tambah 1 ya. Ini berapa? 0,
Satu. Nol. Cepetan, Pak. Nol. Gak masuk. Pelan-pelan, Pak. Ini tuh kalau kalian lihat polanya sama Oh, aja. ngerti Pak. Ada polanya. Cok, ngulang-ngulang terus kan? Setelah 0, Ada 1. pola. Setelah 1, 0. Setelah 0, 1. Setelah 1, 0. Gitu doang kan? Iya, ada polanya Pak. Nah, jadi kalian tuh pelajari polanya. Ya. Nih, lihat nih. Sorry. Satu, 0, 0, 1. Lihat, ini tuh ngulang-ngulang aja nanti kalau duanya ya. Iya. Dia di sini ada nanti ya. Nah, ini kalau kelipatan 2 tuh ada nolnya ada. Jadi sebenarnya 0, 1, jadi 0 lagi. 10, Ini jadi 1. Ya kan? Ini 0, 1. Ya, tetap 1. Pokoknya kalau 0 jadi 1, kalau 1 jadi 0. Gitu. Justru enak sebenarnya kalau disuruh ini teh. Iya Pak. Nggak ada 3, nggak ada 2, nggak ada 4 gitu kan. Jadi kemungkinan salahnya kecil banget kan. Tuh. Nah, lihat polanya nanti. Lihat polanya. Saya hapus dulu underscore-nya. Ini lihat ya. Ini yang unik tuh nanti di 2. Terus 4. 8 lihat. Ya. Setelah itu berapa lagi nanti? Jadi cara ngapal gampang kalau mau diapalin ya. 1, 0 itu di 2. Kalau 0-nya 1 tuh di 2 nih. Ya. Kalau 0-nya 2, dia 4. Kalau 8, 0-nya 3. 3. Kok bisa? Kalau kira-kira nih, kalau 16, 0-nya ada berapa? 8. 6. Ada 6, Pak. 3. Ada 4. 0-nya ada 4. Coba ada yang tahu nggak kenapa? Karena 8 tambah 8. Saya tambahin dulu kanan. Ya. Biner itu kan bilangan basisnya 2. Ya. Jadi, sebentar. 10 kali 1. Itu. 10 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 nih mah. 2 pangkat 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 4. 2, 4, 8, 16, 32 ya Pak gitu. Tuh. Enak kan jadi ngapalnya? 32, 64. Ini tuh jumlah nolnya aja. Iya, Bapak. 0. Ini 2. Ini 3, ini 4, ya. Jadi 2, 4, 8, 16 ya. Makanya nih, kalau kalian beli handphone itu kan ada memori internalnya ya. Nah, itu berapa sih? Kelipatan berapa sih? Kelipatan 10K apa kelipatan 2? 2, Pak. Kelipatan 2 kan? Oh, ini storage-nya 16. Storage-nya 32. Storage-nya 64. Nah, sekarang yang paling canggih berapa? 512 ya? Ya, 512, Pak. Nah, yang paling canggih sekarang ada yang 512. Semuanya kelipatan 2. Kenapa nggak disebut 500? Karena memang penyimpanannya itu menggunakan biner, ya, bukan desimal. Makanya angkanya 512, 256, 128, 64, gitu ya. Itu.
Karena elektronika tadi basisnya biner ya. Nah, cara ngapalinnya gampang. Pokoknya, oh kalau 2T 1 0. Ya. Kalau 4 010. nah, 100. nolnya ada 2 ya. Kalau 8 nolnya ada 3. Nah, sebenarnya yang perlu dihafal itu cuma ini aja sih, ya. 1000, 10.000. Kalau 17 berapa? 17 3. 1111. 101. Satunya ada Satunya ada 2. Setelah yang 16-nya di yang ujung yang di bagian 16-nya akhirnya 1. Tuh, gitu aja gampang, jangan susah tuh ya. iya. Nah, Tahu kan? gitu, Pak. Yang cari gampang nanti. Cari yang kelipatan paling dekat dengan kelipatan 2-nya gitu ya. Nah, misalnya nih 17 ya. Kalau 18 itu kan sebenarnya 16. 10011. Nah, sebenarnya kan 16 plus sorry. Saya di sini aja nih. 18 itu sama dengan 16 plus 2. 2. Ya. 16 berapa? 1 0 0 0. tambah satunya 2. Tambah 2T 1. 1 0 ya. Benar Ya. nggak? Bukan. 11 Pak. 2 10011. 11. Benar Pak, benar. ya. Underscore kok susah. Bentar. Jadi ngecil ya. Nih. Oh iya 2 pan 10 ya. Ya. Jadi berapa? 10. 10010. 100. Pokoknya tanda plusnya nggak saya tulis ya. Gampang kan? 0 ketemu 0, 0. Yang ini 1. 0. Ini 10.010. 1. Sebenarnya tinggal ditempel aja. Makanya tadi saya bilang kalau mau ngapalin ini aja nih yang dibuletin tuh, yang dibol-bol. Jadi kalau tahu caranya gampang sebenarnya, karena kan cuma 2 bilangannya, nggak akan nyasar-nyasar kemana-mana gitu ya. Nah, sekarang coba lagi nih. Misalnya berapa ya? Berapa? Oh, 19 kagok lah, 20 lah ya. 24. 20. 24 boleh, 24. 24 tuh berapa tambah berapa yang kelipatannya? 16 tambah 8 kan? Ya. 16 tadi 4, ininya 8 itu 3. Ya. Tambahin aja. Nol- Ntar saya buat dulu Nolnya 6 underscore. ya, Pak. Nolnya Enggak. 4. 11 0. Nolnya 3. Satunya 2. Nah, gitu. Tuh, udah tahu ya sekarang ya triknya. Alhamdulillah ya pencerahan. Tercerahkan, Pak. Ayo pencerahan Pak. Aduh, alhamdulillah. Nah, jadi gampang ya caranya cari yang kelipatan 2. kelipatan 2-nya. Aduh, ini entar. Ini saya copy ke sampingnya. Nah, selain 16 ya, apalagi sih kelipatannya teh? Saya hapus dulu. Selain 16, saya tulis ya 2, 4, 8, 16. 32, 64. 32, 64, 128, 256. 512. Nah, segini dulu lah ya. Tadi ini 2 pangkat. Ini tuh tanda pangkat ya. Atau nih saya 2 pangkat 1. Saya buat dulu. Nih. Bentar. Asik juga ya malam mingguan gini ya. Jadi hemat malam mingguan dengan angka Bapak. Aduh.
Sama dari kemarin pengen pulang ke rumah ini, kita nyiapin akreditasi dokter ilmu hukum itu dari hari Selasa coba. Yang minta tolongnya langsung Ketua Umum Paguyuban Pasundan. Jadi nggak bisa ngelak saya. Ownernya Unpas ya, bukan. Unpas tuh ownernya adalah YPT, Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan. Nah, YPT ownernya ada Paguyuban Pasundan. Mata ketua paguyubannya. Kan Prof. Didi. Lupa. Nah, lihat. Ya. 2 pangkat ya. Kelihatan ya angkanya ya? Ntar saya buat coba. Kelihatan, Pak. Tuh. Ya. Ini binernya 0 kan? Ya. Nolnya jadi 2. Ini nolnya 3. Ya. Nolnya 4. Nolnya 5. Nolnya 5. Nolnya 6. 7. 8. 7. Kalau nulis di komputer enak ya. Kelihatan ya. Rata. Kalau nulis sendiri repot. Nah. Ini saya coba rata kanan biar kelihatan jelas. Nah, ya. Tuh. Ini tuh yang suka disebut mega kilo gitu ya. Kilo, mega, giga, tera itu sebenarnya kelipatan ini. Kenapa? Karena dia klop pangkat 10. Ya. Jadi daripada orang susah misalnya 1024 mega disebutnya 1 giga. Ya. Misalnya 1024 mega byte misalnya. Itu orang lebih enak nyebutnya 1 GB. Nah. GB. Ya. Giga. Jadi dibuletin kayak 1000 MB jadinya tuh gampangnya giga. Gitu. Ya. Nah, itulah kenapa ada apa? Yang urusannya sama storage itu keluar angkanya, volumenya atau kapasitasnya adalah kelipatan 2 gitu ya. Sekarang mah udah giga-giga ya. Zaman saya flash disk itu berapa coba? 32 mega ya. Wah, 32 mega udah senang banget ya. Oke. Nah, sekarang kita tes lagi nih. Kalau misalnya 50. Nah, ini berapa nih? Ayo. Kalau 50, kira-kira berapa binirnya? 32. 32 tambah 18. Tambah 18. Oh, gampang ya? Bukan gampang, Pak. Alhamdulillah ada pencerahan. Tambahannya doang, Pak, yang gampang mah binernya yang rada ribet. Ingat, jangan 18. Coba 18 pecah lagi. Jadi 16 tambah 2. Oke lah ya, 18 lah ya. Kita ubah lagi nih, sama dengan 32 tambah 18. 16 tambah 2. 2. Nah, 110010. ini saya copy aja dari atas ya. Ya. Nih. Terus tambah. ini saya copy lagi. Nih. Terus 2-nya saya copy lagi nih dari sini. Rata kanan. Tambahin. 0. Ya. 0. 1. 0. 1. Ya. Kan kita tinggal nempelin aja ya. Jadi nggak perlu ngitung. Waduh, ini tambah 1, tambah 1, tambah 1 gitu kan. Waduh, sengsara itu. Jadi mendingan mau gampang atau mau susah? Mau gampang kan? Gampang. Nah, yang susah-susahnya perlu tahu nggak? Perlu tahu. Kenapa nanti kalau kita nggak tahu nanti kita nggak bisa buat program kalkulatornya, ya. Gitu. Tapi itu nanti aja. Yang susah-susahnya cukup sekali buat programnya. Setelah itu kan tinggal pakai programnya kan. Nih. Nah kalau misalnya 1300. Nah.
1024. Sama dengan 1024 tambah 256 tambah Tambah 2. itu berapa tuh? 24 tambah 256 itu Tambah 8. 280 ya. Tambah 8. Tambah 16 tambah 4. Tambah 4. Tuh. Kalau udah tahu caranya gampang. Jadi kan nanti kalau ujian buat contekan ini aja. Ya. Nah, kalau on-site itu boleh kok buat contekan, tapi buatnya saat ujian. Jangan bawa dari rumah ya. Boleh. Nah, jadi saat awal langsung kalian buat outretan di sana, tulis buat tabel kayak gini. Itu boleh. Tapi kalau tabelnya udah jadi dari rumah itu nggak boleh ya. 256 mana? 256. Iya, air. 16. Tambah 4. Nol, satu. Tuh, sip ya. Alhamdulillah. Mantap. Oh, udah tahu ya berarti ya sekarang ya. Nah, ya masa sih level 10 bisa, level 2 enggak gitu ya. Level pedasnya 10 bisa survive gitu kan. Level 2 KO ya, masuk ICU gitu kan. Nah, kan lucu kan. Nah, tapi itu kejadian ya. Itu ada teman saya yang dulu zaman-zaman keripik Maici itu level berapa? Level 5 dia bisa, level 2 masuk rumah sakit ya. Itu mungkin ujian Pak itu. Ujian. Oke. Ini yang biner. Udah biner dulu aja deh. Nanti oktal mah belakangan. Nanti kalau misalnya bicara oktal, heksadesimal itu sama konsepnya ya. Sama kayak plus 1 kan dia balik lagi 1. Nah, nanti yang rada-rada apa ya? Memang sudah ekstrim banget gitu ya, melencengnya itu di heksadesimal. Mana heksadesimal? Kok ada pizza? Oh, itu nanti kalau kita bicara konversi ya. Nih, heksadesimal bayangin, kok ada angka tapi ABC? Tuh, ya. Ada angka tapi ABC. Ya. Udah ini disimpan aja sama kalian gitu ya. Anak IF atau anak elektro gitu. Jangan tadi ya, jangan dipakai debat sama anak akuntansi atau anak matematika ya. Ini lebih, nah kalau heksadesimal pusing wajar karena biasanya sampai 9, ini sampai F ya. Kalau misalnya pusing biner kan biasanya 1 sampai 9, masa 0 sampai 1 pusing gitu ya. Nah, ini sama aja nanti di oktal. Kalau di oktal lihat dia mentoknya di 7 ya. Kalau biner mentok di 1. Ya. Kalau oktal mentok di 7. Kenapa di 7? Kan 0 sampai 7 itu 8 kan dia hanya 8. Kalau heksadesimal mentoknya di F. Ya. Ada angka nggak setelah F? Setelah 9? Nggak ada lagi kan 9? Makanya pakai A, B, C, D, E, F. Mungkin nanti sekian tahun lagi ada sampai Z gitu ya. Tuh, nah, maaf Pak, kali ya. Ada yang nanya di chat Pak. Ya, kenapa? Ada yang nanya di chat itu, Pak izin bertanya, katanya kenapa ngambil kelipatan 32? Yang mana? Yang tadi ya? Belum paham Pak. Yang mana? Yang ini maksudnya? Ya Pak, yang itu Pak. Kenapa harus ambil kelipatan 32 sama ditambahnya
harus 18, gimana cara ngelihatnya gitu? Oh, tadi kan. Yang mendekati meren. Guys, mantap. Siapa yang jawab? Bener ya? Kita cari yang mendekati. Yang mendekati 50 yang mana? Yang 16 juga Yang bisa, Pak. 32. Yang paling dekat 32. Sebenarnya bisa pakai 64, tapi jadinya pengurangan. Pusing. Oh, gitu. Mau mundur atau mau maju? Mendingan maju kan? Maju. Maju. Jangan mundur, Pak. Jangan mundur. Kalau ngambil 64, bayangin sama kayak nyetir mobil tuh, mundur kan lebih susah dibanding maju. Ya. Makanya ambil ini, termasuk tadi 1300. Kita ambil berapa? 1300 kan dekat-dekat sama ini kan? Gitu. Kalau misal 50, kan 50 itu di antara 32 dan 64. Ambilnya 32. Nah, sekarang nih, kalau 300, kita ambil berapa dulu? Kalau 300 nih. 256. 256. Boleh nggak apa ambil 512? Boleh. Boleh. Nikmati Belum tahu caranya. Sama aja. Bisa tapi bener, panjang sama aja. caranya, Pak. Sama Tapi, aja. Kalian tuh kan tadi barusan tuh baru beralih logikanya kan dari 10 angka 0 sampai 9 jadi 0 dan 1. Itu udah susah. Nah, kalau saya tambahkan konsep pengurangan, tambah pusing lagi kan? Mendingan tadi kan 0 ketemu 0 ketemu 0 1 0 ya. 0 ketemu 1 1 ya. Kebayang nggak nanti kalau pengurangan ini? Ini enak kan jumlah kan? 0 0 0 0 1 1. Nah, kalau ini pengurangan nih, misalnya di sini. Nah, ya. Berapa? Bingung kan? Nah, makanya itu nantilah ya. Nah, makanya kita pakai konsep penjumlahan dulu. Makanya kita cari yang lebih kecil dari angka yang ditanya. Misalnya kayak ini 1300. Kita ketemunya 1024. Atau 50, kita ketemunya 32 ya. 2. Ya, semoga tadi yang nanya terjawab ya. Gitu. Maka Bapak saya ajarin izin ke toilet sebentar. Oh, mangga. Udah clear nih sampai sini? Aman, Pak. Aman ya. Nah, nanti kalau ada oktal, oktal itu mentok di 7. Karena dia 8 bilangan basis 8, 0 sampai 7. Jadi mentok di 7. Kayak 9 tadi, kalau yang 10 yang desimal, setelah 9 jadi 10 ya, 1 0 ya. Nah, ini juga ada 1 0-nya, tapi setelah 7. Ya kan? Balik lagi nih ke 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau kita terusin, ini 16, ini 1, 1, 0, 0, 0. 20. Ini 20. Ya. Karena udah mentok di 7. Kalau oktal kan mentok di 7 udah. Dia balik lagi ke 0. Nah, carrier-nya ada 1 plus 1 jadi 2. Kenapa 2? Ya karena dia kan range-nya segini. Beda tadi sama biner. Kalau binernya cuma 0, 1 doang. Ya. 0, 1 setelah 1 pasti 0. Nggak ada lagi angka lain. Kalau ini setelah 1 ada 2. Sampai 7 ya. Ini kalau mentok-mentok lagi nanti. Mentoknya sampai 27 juga itu, Pak? Ya, sampai 27 nanti. Ya. Sampai 27. Terus 27. Setelah 27 jadi 30. 30. Malah lebih gampang yang ini kayaknya, Pak. Nah, konversinya nanti repot ya. 77, setelah 77 jadi 80. Ayo. 80. 80. Kan nggak ada 8. 100 mungkin, Pak. 100. Tuh kan. Kurang fokus, Pak. Kurang bagus, Pak. Terlalu semangat. 90.
90. 90 mana ada. Nggak ada 9. 100 Pak. 100. Nah, gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Terkecoh. Terlalu semangat. Kenapa harus ada oktal? Ayo, kenapa harus ada oktal? Tadi mana sih yang saya buat teh? Nih, ya. Karena ada ini nih. Ya. Ada byte, ada bit gitu ya. Makanya dibuat oktal nanti. Ya, karena 1 bit itu satu byte itu sama kayak 1 bilangan oktal gitu ya. Gitu. Oke lah ya, kalau belum nyambung ya nggak apa-apa lah ya. Nama juga baru masuk ya. Nanti semakin lama puzzle-puzzlenya itu semakin lengkap, bagian-bagiannya kalian nanti semakin paham. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau tentang Udah. yang lain, Pak, Siapa nih yang coret-coret layar nih? kurang tahu, Bapak. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Woi. Itu yang gabut siapa? Kondusif, boy. Boy, kondusif, boy. Gabut buat dah. Kondusif, boy, kondusif. Aduh, ini nggak bisa dibantu hapus ya? Aku nggak Mana tahu hapusnya? caranya. Nggak ada soalnya. Gak bisa dihapus Nih, ini harus. Pusing gimana? Nah, kasihan itu kayaknya malam minggunya terganggu. Mungkin dia gabut, Pak. Bapak kalau alasannya- menanyakan hal lain boleh. Oh, boleh. Tentang yang video workshop yang kemarin, Bapak kelas B kan nunggu video Bapak yang dibuat sama Bapak. Cuman Nah, belum ada gitu. yang ini aja nanti. Sebenarnya ini yang saya mau bahas. Oh. Jadi Jadi kita sama, tuh kelas- ngejelasin gitu. Enggak, yang saya mau buat tuh videonya itu video ini sebenarnya. Oh. Kan kalau ada PR tentang sistem bilangan kan. Nah, Iya. tapi saya tuh mau menjelaskan dulu materinya gitu, Oh. ya. Gitu. Tapi itu yang deadline tugasnya udah ketutup, udah Nanti ditutup ya. Ya nanti tinggal ditambahin atuh, gampang. Dikirain Siap. bonus, Pak. Dikirain bonus, Pak. Oh, mau bonus juga boleh. Halo. Alhamdulillah ya Allah. Udah kalian tuh nggak usah stres amat gitu ya sekarang ya. Nggak usah stres amat itu, santai aja, enjoy, yang penting dikerjain gitu loh. Iya, Ya, Pak. yang penting ada usahanya gitu. Itu bukannya daripada nanti ngumpulin tapi cuman kok copas kan nggak ada artinya gitu. Ya. Coba dicoba pahami gitu kan. Kalau nggak bisa tanya gitu ya. Oh, untuk nanti UTS soal binernya cuma tambah-tambahan doang, Pak. Nanti saya cek dulu ya. Soalnya kan dari Bu Ririn ya biasanya ya. Soal dari Bu Ririn nanti coba saya cek dulu. Karena kan kalau tahun kemarin ini kita on-site gitu ya. Nggak tahun yang sekarang nih. Nah, terus ini di peng-if itu sebenarnya kan dari awal saya bilang kita tuh mayoritas tuh adalah tentang soft skill, ya. Mayoritas itu tentang soft skill. Materi-materi yang teori-teori itu nggak banyak sebenarnya kan. Ada binary, kemudian nanti ada sistem komputer, cuma itu aja, ya. Sisanya itu tentang soft skill-nya. Jadi coba yang 7 habit-nya, kemudian yang olahraganya itu dimaksimalkan ya. Dan ini ya ada ininya. Nilai itu tergantung dengan dosen ya. Itu haknya dosen gitu ya. Jadi
selain kuantitatif, nanti dosen itu juga menilainya kualitatif ya. Kualitatif itu bukan angka sebenarnya. Kalau kuantitatif bisa dihitung. Misalnya gini, ada nilai tugas, nilai UTS, UAS itu kuantitatif. Tapi nanti ada juga nilai kualitatifnya. Misalnya nih, keaktifan anaknya gitu ya. Kemudian usahanya itu tidak itu kualitatif. Nggak bisa dinilai, tapi sangat mempengaruhi gitu. Ya. Kalau dosen tuh lihat, lu anak ini sering nanya, sering ini usahanya ada, tapi kok saat ujian nilainya jelek, itu dosennya pasti husnuzon. Oh, kayaknya anaknya lagi sakit nih, ya. Udah, kan kalau nilai 20 kemudian dosennya mau ngasih nilai A, boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Itu sama kayak haknya presiden milih menteri ya. Itu. Jadi emang boleh ya. Jadi nah itu yang perlu kalian pahami dari sekarang. Jadi bukan cuma kuantitatif, ada juga kualitatifnya gitu ya. Bukan cuma kita hard skill tapi soft skill-nya ya. Kayak tadi ada yang nyoret-nyoret layar. Nah, itu soft skill itu maksudnya. Kalau misalnya sekarang semester 1 aja kita misal sekarang nih ya, nggak masih terlalu berat untuk menjalaninya, itu kebayangan nanti misalnya di kerjaan kan suka banyak tuh lowongan kerja bersedia ditempatkan dalam tekanan gitu. Ya. Kayaknya dia nanti ditempatkan di sambil dilindas mobil ya. Nah itu kalau ngerjain tugas aja nggak kuat, gimana nanti kerja gitu kan? Tuh. Kayak saya kemarin dadakan gitu, ternyata harus 5 hari coba ngalokasikan waktu gitu ya. 5 hari ngalokasikan waktu gitu, harus standby. Nah itu harus dijalani gitu ya. Nah kalau nanti kalian kuliah nggak kuat menjalani setiap prosesnya itu, ya tugas, online yang waktunya berubah, nah itu bahaya nanti ya. Jadi sebenarnya nanti bukan nilai kalian tuh yang buat kalian bisa diterima kerja ya, bukan nilai kalian nanti yang buat kalian tuh bisa survive, tapi prosesnya itu loh ya, prosesnya tadi. Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kamu tuh lagi di mana? Lagi di luar, Pak. Di masjid. Apa jagain celeng? Enggak, Pak. Ini Pak di bilangan heksadesimal yang itu yang huruf A, B, C, D, E, F. Kenapa, Pak? Yang A itu 10 ya? Yang A 10, B 11, C 12. Kenapa itu deh, Pak? Ini. Oke ya, dengerin ya. Kan kalau desimal, heksadesimal itu sebenarnya lanjutan dari desimal. Nah, karena kan heksadesimal, kalau desimal itu 10 bilangan, kalau heksadesimal 16 bilangan. Ya, 16 bilangan. Nah, setelah 9 ada angka lagi nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya dia ngambil alfabet. Dia ngambil alfabet A, B, C, D, E, F gitu ya. Ya. Nah, justru pertanyaannya, kenapa sih Pak harus ada 16? Ya kan? Nah, itu untuk mempermudah saat kita di aplikasi tadi. Kayak kalau di aplikasi tahunya byte ya. 10 misalnya kalau kita download itu kan kilobyte ya, KB-nya tuh gede. Jadi kilobyte per detik. Nah, kenapa nggak bit aja? Kalau bit kan nanti dia nambah. 1 byte tadi kan kalau di binary dia jadi 4 digit. Kalau di sini dia cuma jadi 1 digit. Jadi nulisnya lebih gampang 1 digit dibanding 4 ya. Termasuk yang 16 juga ya. Bayangin kalau di biner jadi kayak gini, di heksadesimal cuma 1 digit. Contohnya gini, misalnya saya mau kasih warna nih. Ya. Warna
Nih warna lainnya. Kok nggak keluar ya? Pernah nggak di Photoshop gitu? Di apa? Aduh, ini soalnya nggak ini ya. Kalau kalian milih warna di Photoshop, ya, milih warna di Photoshop, itu keluar angka ABC-nya kan? Iya, Pak. Atau ntar saya coba cari color code. Kode warnanya ya, Pak. Color code. Sebentar. Saya buka dulu ya. Buka tautan di tem baru. Dulu kok kecil. Sebentar. Halo. Halo, Pak. Ya, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Saya nih lihat nih, ini color code ya. Warna tuh ada berapa sih? Ada banyak, Pak. Ada 3. Itu warna primer. Kalau warna non primer itu ada lebih dari 24 juta warna ya. Bayangin. Nih, lihat. Dia pakai apa? Kode Hexadesimal. Hexadesimal. Coba kalau tulis yang orchid ini pakai desimal, pakai biner, berapa coba? banyak. Pak. Bingung, Pak. Banyak. Pusing kan? Nah, Iya. makanya ada desimal. Nih, tadi orchid. Coba diapalin orchid. DA786, 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 DA786. DA70, D6. DA70, D6 ya. Nih. DA70, D6. Mana tadi? Ya. DA76 D6. Ini hexa ya. Ya. Tadi orchid. DA 70 D6. Ini binernya berapa? Bingung kan? DT. Coba lihat di sini. 13. D. 1101. A. Kalau 7? 0, 1, 1. Tuh. 0. 0, 0, 0, 0. D. 1, 1, 0, 1 tadi ya. 6. Berapa binernya? Wow, udah lupa lagi. 0. 1. Nih. Lihat. Ini binernya. Dari orchid. Mau nulis yang di atas atau mau nulis yang di bawah? Yang di atas. Di atas. Nih. Nah ini atas, barusan kita belajar konversi loh. Konversi dari heksadesimal ke? Ya, betul. Gimana caranya? Gampang. Setiap digit ini jadi berapa digit biner? 4. Jadi 4. Ya. 4. Ini tuh D, A, 7 0. 0 D. 6. Tuh. Ya. Ya, Pak. Jadi kalau hafal ini beres urusan binernya di ujian ya. Benar nggak?
Jadi ini doang nih yang perlu diketahui itu. Sisanya gampang ya. Tuh. Lihat ya. Ini dari heksadesimal ke biner. Nah, sebaliknya juga sama. Ya. Misalnya ada ini nih. Nah, ini berapa nih heksadesimalnya? Ayo, berapa? C. Ayo. 11 teh berarti 3 bukan. 3. 2. Gampang kan? Atau mau diajarin cara jelimetnya? Ini cara jelimetnya nih. Nih, cara jelimetnya nih. Cara jelimetnya tuh. Ya. Gitu-gitu. Oh. Ya, ini nanti kalau kita mau buat program ya. Kalau buat tahu konsepnya. Nanti lagi, Pak. Nanti lagi ya. Jangan malam minggu. Nih, udah deh. Nih, coba terakhir nih. Dedido. Dedidores. Nah, Dedidores tuh binernya berapa? 1101. Kayaknya di skip dulu. 11110. Itu gampang banget. Gini loh ya. Kan ini 1101D. Kalau mau ke E tambah 1 kan? Ini jumlahin aja nih. Oh, iya. Jadi ini kan? Iya. Masa di skip? Ya, 1 mau di skip juga? Enggak. Jangan, Pak. 0001. Ingat ya, harus 4 digit ya. 1101. Lagi. 1101. 0 semua. 0101. Sip. Tuh udah jagoan. Amin. Alhamdulillah. Amin. Nah, ingat ya nanti ini. Nah, ini nih yang penting ini ya. Ya. Ini tabel suci ceritanya. Jadi ini harus kalau nggak hafal harus ada contekannya lah ya. Gitu primbon ya. Pak boleh Pak buat primbon? Ya boleh lah. Dokter aja kan kalau ngasih resep dia lihat dulu di mejanya ada primbonnya ya. Oh jadi gitu ceritanya Pak. Boleh. Itu dokter kayak gitu juga Pak. Iya, coba kalian berobat ya, lihat nanti dia, lihat, tabel obatnya banyak gitu. Ya. Makanya perhatiin kalau segala macam itu. Ya. Oke, clear nih kita biner ya. Jadi tahu ya kenapa kita harus belajar biner tadi karena sistem komputer itu runningnya pakai konsepnya 01 ya. Ada listrik. Nyala mati gitu ya. Itu aja sih konsepnya gitu ya. Kemudian tahu juga kita kan karena tadi konsep komputer seperti itu makanya kayak storage mau handphone mau komputer itu kelipatan 2 semua kan biner ya. Jadi kenapa ada oktal tadi ya karena ada bit ada byte ya. Kemudian kenapa ada heksadesimal itu lebih menyederhanakan penulisan untuk aplikasi nanti ya. Karena lebih mudah nulis heksadesimal dibanding nulis binernya karena biner tuh nanti semakin kalau bicara pemrosesan itu semakin dari hard disk itu sampai ke prosesor nanti ya. Nah di prosesor udah 01 kalau di hard disk kita masih heksadesimal gitu. Tuh. Tadi konversinya ya udah dilihatkan menggunakan tabel ini.
dari desimal ke biner, kalau ke oktal dia mentok di 7, kalau ke heksadesimal dia mentok di F. Nah, tadi kenapa kalau heksadesimal satu digitnya jadi 4? Karena lihat ini, angka satunya ada berapa? Ada 3. Ada 4. Ya, Nah, yang 15, Pak. Kalau oktal nanti jadi 3 digit. Lihat nih, angka satunya ada berapa? 3. 3. Jadi kalau ada nanti konversi dari oktal ke biner, biner ke oktal, sama kayak tadi kita main di heksadesimal. Kalau heksadesimal jadi 4 digit, di oktal hanya jadi 3 digit. Simple kan? Konsepnya sama soalnya. Pak, mau bertanya, Pak. Gitu. Ya, silakan. Misalnya kalau desimalnya 30, berarti heksadesimalnya itu FF gitu. Kalau misalnya desimalnya 30, heksadesimalnya berarti FF ya. SS maksudnya? FF. Cuman sampai F ya, Bapak? FF. Ya, cuma sampai F. Bukan FF juga, ya. Sebentar. Kalau 16 gimana, Pak? F1 gitu. Atau gimana? Enggak. Kalau 16 ya. Nih. Kalau udah mentok dia kembali ke berapa? 0. Rupanya 1. Tuh. Ya. Kalau FF itu bukan 30. Ya. FF itu bukan 30, nanti kita coba konversi ya. FF itu bukan 30. Jadi kalau misalnya 10 di sini itu sudah jauh banget ya dibanding dengan 10 di sini ya. Iya. Tuh. Nah, kalian bisa nanti buka kalkulator. Bisa buka kalkulator. Aduh, yang di saya nggak tahu ini settingannya. Kalau di Windows tuh bisa scientific ya. File. Oh, ini ada yang bisa. Ntar saya keluarin dulu. Mana app kalkulatornya ya? Oh, ini. Kelihatan kalkulatornya? Ada, Pak. Ada. Kelihatan. Baru. Ada, Pak. Saya juga baru pakai ini di sini ya. Tadi mau berapa? FF ya? 0 FF. Nah, ini kalau suka lihat error-error di komputer ada keluar 0x, itu artinya dia heksadesimal. Pernah nggak lihat? Belum, Pak. Belum. Sering, Di-errorin Pak. aja. Sering. Yang suka nginstall game terus nge-crack. Nah, itu yang sering error. Nah, bener, Pak. Aduh, ini 16. Ntar. Ini di mana binernya? Ntar. Untuk baru, Pak. Ini kalau desimalnya itu 255 dari FF tuh. Ya. Bilangan heksadesimal ini, bilangan desimalnya 255. Ya. Kalau oktalnya 377. Tuh, ya. Jadi yang kata temanmu tadi, FF itu bukan 30. Bukan berarti kalau tadi 15 itu F, 30 itu 15 tambah 15 ya, F tambah F, enggak gitu ya. Jadi tetap nanti ada urutannya. Jadi kalau FF jadinya 255 ya. Begitu. Ada lagi yang lain? Siap, tidak. Aman ya. Nah, coba di amat-amatin dulu. Terus misalnya nih bingung nih. Saran saya gini. Kalau saya harus iniin per anak tuh satu-satu, wah repot banget ya. Karena sekarang juga tuh WA saya aja ada grupnya tuh banyak banget ya, gara-gara ada wisuda gitu ya.
mendingan gini, kalian bisa kalau ada susah-susah di videoin aja kalian outer-outernya, coba posting aja ke grupnya. Kan nanti bisa jadi temannya bisa ngasih masukan gitu ya. Jadi hidupkan aja grup WA-nya itu untuk yang apa materi-materi kita ya, bahas-bahas materi gitu ya. Silakan aja gitu. Imam. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau boleh Pak, lihat contekan yang tadi Pak, yang sebelumnya, yang biner, yang kelipatan duanya itu Pak, buat dihafal itu. Kalau nggak salah yang 14, bukan. Yang ini? Ini bukan? Iya Pak. Di foto dong. Udah di foto? Oke Pak, sudah Pak. Terima kasih banyak. Pak mau tanya. Ya. Silakan. Tadi kalau biner itu untuk yang bit dan byte. Terus sama pemakaiannya di alat elektronik. Terus kalau yang oktal tadi untuk apa ya Pak? Maaf. Teknik komputer. Bit itu yang biner tadi bit. Kalau yang oktal itu sebenarnya yang byte-nya. Itu. Jadi kan komputer itu semakin kesini kan dia berproses ya. Kemampuan dia ngitung itu mulai dari yang benar-benar biner 01 aja, kemudian dia bisa ngitung sampai 8, kemudian dia bisa ngitung sampai 16 gitu. Nah, kalau sebenarnya komputer sekarang itu sudah bisa 64 bit ya, makanya ada 64 bit ya, ada OS yang 32. Nah, sebenarnya banyak bitnya yang bisa dia proses dalam satu waktu sekaligus gitu ya. Nah, walaupun sudah bisa 64 bit, tapi tetap format yang dia pakai adalah heksadesimal gitu ya. Heksadesimal. Kalau 64 itu ada berapa heksa? Berapa digit heksa? 64? 8 ya. 8 kali 8 ya 64 ya. Jadi dia bisa memproses 8 digit heksa sekaligus gitu dalam satu instruksi gitu. Tadi itu ya, jadi ada biner, ada oktal. Kenapa ada oktal? Karena tadi ada bit, ada byte ya. Kemudian ada heksadesimal tadi ya. Nah, kenapa ada heksadesimal? Karena itu jadi lebih sederhana nanti buat kita ngoding gitu ya. Jadi karena di atas perangkat keras itu ada software, nah softwarenya akan lebih simple kalau penulisannya sederhana. Tapi terbalik juga nanti, semakin kompleks penulisannya, artinya penulisannya semakin mendekati bahasa mesin, itu semakin cepat sebenarnya. Nah, kayak sekarang nih kalian tuh, kenapa Pak hardware itu selalu bertambah? Ya, space-nya, kemampuan CPU-nya, karena tadi aplikasinya semakin berat. Kenapa aplikasinya semakin berat? Karena semakin ke sini aplikasi itu dibuat bahasanya semakin mendekati bahasa manusia, semakin simple bahasanya itu semakin ya sangat-sangat manusiawi ya. Tapi bagi mesin itu semakin susah, ya. Makanya dia butuh RAM lebih gede, storage lebih gede ya tadi ya. Selain memang konten yang dia tampilkan juga lebih kompleks ya. Tuh. Begitu ya tadi siapa yang nanya? Saya Pak, Salsabila. Oke. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Itu dia saran saya. Tadi kalau misalnya belum bisa, coba kalian tuh videoin. Saya tuh masih belum bisa ini nih, posting ke grup WA kita gitu. Biar kalau saya sempat saya balas, kalau misalnya nggak sempat ada temannya nanti yang bisa jawab ya. Itulah tugas
itulah manfaatnya forum ya atau grup tadi. Itu ya mungkin untuk malam ini. Semoga ada pencerahan. Ini saya sudah posting di grup ya slide-nya ya. Kalau tadi screenshot ini ada di grup. Termasuk tadi temannya sampaikan saja kalau misalnya nggak bisa mengikuti, nanti recordingnya coba saya posting ya di YouTube kayaknya. Kalau di web kita penuh pasti nanti. Itu ya, sekali lagi saya terima kasih nih, saya nggak bisa sebutin satu-satu karena ada berapa nih? Wah, yang bertahan ada 87 orang ya. Terima kasih sudah bertahan selama 2 jam ini, semoga bermanfaat dan insya Allah memang apa yang kita lakukan malam ini ya nggak akan sia-sia ya. Amin. Itu saja. Amin. Ya Allah, amin. Amin, Amin. Pak. Selalu sehat ya. Salam ke orang tua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.